sebuah hutan, tumbuhlah sebuah pohon beringin yang sangat lebat. Pohon itu memiliki akar yang sangat besar. Di dalam pohon itu hinggaplah seekor tupai dan burung. Tupai itu memiliki tubuh yang kekar dan lincah. Tupai itu bernama Pai, dan burung yang cerdik dan bijaksana itu bernama Drip, serta pohon beringin yang mereka hinggapi bernama Ringin. Wah, akhirnya aku bangun juga. Hai Ringin, selamat pagi, sapa Pai yang baru bangun kepada Ringin. Halo Pai, pagi juga. Sapa Ringin kembali kepada Pai. Oh ya, omong-omong di mana Drip berada? Tanya Pai kepada Ringin. Seperti biasa, ia selalu mencari makanan di pagi hari. Jawab Ringin. Setelah mendengar hal tersebut, Pai pun kembali tertidur sambil menunggu Drip kembali ke mereka. Tak terasa siang hari pun tiba. Pai yang baru bangun belum juga melihat Drip kembali. Akhirnya dia memutuskan untuk berolahraga. Tiba-tiba Pai yang sedang berolahraga kini melihat Drip telah kembali. Drip membawa makanan yang sangat banyak. Halo Drip, kau telah kembali ya? Sapa Pai kepada Drip yang baru kembali. Iya Pai, omong-omong aku membawa makanan yang lumayan banyak nih. Ada lembu dan ada juga yang dari hasil buruan. Cakap Drip kepada Pai. Wah, kebetulan aku lagi lapar nih abis olahraga. Tapi aku lagi pengen makan yang goreng-goreng nih, ucap Pai. Kebetulan tadi aku habis berburu ikan. Jadi hari ini kita goreng ikan saja ya, Ucap Drip. Wah, ide bagus tuh, ucap Pai. Mereka pun menggoreng ikan bersama-sama. Namun, saat mereka sedang menggoreng ikan, mereka mendengar ada sebuah suara yang cukup berisik. Mereka merasa terganggu karena semakin lama suara itu semakin berisik dan semakin terdengar. Pai pun menyuruh Drip untuk melihat dari mana suara itu berasal. Tak lama, Drip pun kembali. Namun anehnya wajahnya memucat dan terlihat sangat panik. Hai Drip, mengapa wajahmu memucat dan begitu panik? Apa yang sebenarnya terjadi Drip? Tanya Pai kepada Drip. Ada sekelompok penebang pohon yang sedang menebang pepohonan yang ada di hutan. Dan kemungkinan besar Ringin juga akan ditendang oleh mereka. Karena dari arah yang aku lihat, mereka akan pergi ke arah sini. Jawab Drip dengan nada yang cemas dan panik. Tidak mungkin. Hah? Kau serius Drip? Tanya Pai dengan sedikit tidak percaya. Ayolah Drip, jangan bercanda di saat seperti ini. Ini tidak lucu Drip, ucap Pai. Pai, kau tahu kan, aku tidak akan bercanda di saat seperti ini. Ucap Drip dengan serius. Benar saja yang dikatakan Drip kini benar-benar terjadi. Sekelompok penebang pohon yang dipimpin oleh Daryl dan asistennya Prop kini berada di depan Ringin dan siap menebangnya. Wah, pohonnya gede banget nih. Lumayan kayunya bisa kita jual dengan jumlah yang banyak. Ujar Daryl. Bos, kayaknya kita nggak usah nebang pohon itu deh. Ucap anak buah Daryl. Emangnya kenapa kalau kita tebang di pohon? Ucap Daryl. Ini pohon beringin serem banget bos. Takutnya kita kenapa-napa. Ucap anak buah Daryl. Ya elah, penakut banget sih. Udahlah, ikutin aja kata-kata bos. Lagi pula, bos ini pangkatnya lebih tinggi dari kalian. Jadi ikutin aja kata-kata tadi ya. Ucap Prop. Kalau bukan bos sama saya, siapa yang bayar kalian, ha? Ucap Prop kembali. Benar itu. Status saya sama Prop lebih tinggi dari kalian. Jadi ikuti perintah saya sekarang. Ucap Daryl dengan sombong. Tiba-tiba, para penebang pohon itu melihat ada yang bergerak di dedaunan pohon beringin itu. Para penebang pohon itu pun ketakutan. Daryl dan Prop yang penasaran pun menghampiri dan mendekati pohon beringin itu. Prop, ayo kita ke sana dan mendekati pohon itu untuk mengetahui apa itu sebenarnya. Ucap Daryl. Baik bos. Ucap Prop.
Mereka pun menghampiri pohon beringin itu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat mereka menengok ke arah atas pohon beringin itu, tiba-tiba ada seekor tupai yang melompat ke arah mereka untuk mencegah para penebang pohon itu untuk menebang pohon beringin itu. Ternyata tupai itu adalah Pai. "Hei, wahai manusia, apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Pai dengan tegas ke para penebang pohon itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daryl. Saya adalah pemimpin dari kelompok ini. Dan ini Prop, asisten saya. Ucap Daryl. Di sini seperti yang kalian lihat, kami membawa sebuah gergaji mesin. Yang berarti kita akan menebang pohon besar di belakangmu itu. Ucap Daryl. "Pohon di belakangku ini adalah tempat sekaligus rumahku. Jadi jangan berani-beraninya kalian menebang pohon ini," ujar Pai dengan nada marah. Oh, begitu ya. Sahut Daryl dengan kesal. Kalau begitu, Prop, cepat, penggal tupai ini sekarang juga. Ucap Daryl dengan marah. Baik, bos. Jawab Prop ke Daryl. Prop pun menyalakan gergaji mesin yang dibawanya itu. Suara berisik yang keluar dari gergaji mesin itu pun langsung membuat telinga Pai kesakitan. Pai yang lengah itu pun hampir saja terpenggal oleh Prop. Untungnya ada Drip yang menyelamatkan Pai. Dengan sayapnya, Drip langsung melesat ke arah Pai dan mengangkatnya. Pai, cabutlah bulu-bulu yang ada di tubuhku, lalu sumbatkanlah kupingmu itu. Suruh Drip kepada Pai. Tetapi untuk apa, Drip? Tanya Pai. Kau pikir aku tidak tahu? Kau tadi hampir terpenggal oleh gergaji mesin itu karena suara gergaji itu. Ujar Drip. Iya sih, jawab Pai. Pai pun mengikuti perintah Drip, yaitu mencabut bulu yang ada di tubuhnya dan menyumbatkan bulu itu ke kupingnya. Setelah itu Drip menyuruh Pai melompat dan melawan para penebang pohon itu kembali. Pai, lompatlah. Aku akan memantau pertarunganmu. Jika kau lelah, aku akan menyelamatkanmu. Jadi bertarunglah sesukamu. Ujar Drip. Baiklah, ucap Pai. Pai pun melompat ke arah para penebang pohon itu. Lalu Prop yang tepat berada di bawah Pai langsung ditendangnya oleh Pai. Sekaligus tempat ia mendarat. Prop pun langsung pingsan karena tendangan Pai begitu kencang. Berkat bulu milik Drip yang disumbatkan ke telinganya, kini suara gergaji mesin itu sudah tidak lagi terdengar oleh Pai. Dan Pai pun kini dapat bergerak bebas tanpa harus kebisingan. Awalnya Pai cukup kesulitan melawan para penebang pohon itu. Namun lama-kelamaan Pai berhasil mengalahkan anggota penebang pohon itu satu persatu dengan kelincahan dan kekuatan yang dimilikinya. Sampai akhirnya tersisa Daryl seorang. Daryl yang ketakutan langsung pergi ke arah pohon beringin itu sambil membawa gergaji mesin untuk menebang pohon itu. Tidak apa kamu menghajar anak buahku. Yang penting aku akan tetap menebang pohon sialan itu. Teriak Daryl. Pai yang panik pun langsung mengejar Daryl. "Hei, beraninya kau manusia bodoh!" ucap Pai dengan kesal. Saat Daryl ingin menebang ringin, tiba-tiba daun-daun panjang milik ringin bergerak dan langsung mengikat Daryl. Sial, apa yang terjadi? Hei pohon sialan, lepaskan aku! Teriak Daryl kepada ringin. Aku tidak akan melepaskanmu sampai kau meminta maaf kepada kami semua. Minta ringin kepada Daryl. Karena Daryl merasa kesakitan diikat oleh ringin, akhirnya Daryl menyetujui permintaan ringin. Baiklah, aku setuju. Hei anak buahku, ayo minta maaf kepada mereka. Suruh Daryl ke anak buahnya. Anak buah Daryl pun bangun dan mereka pun meminta maaf ke ringin, Pai, dan Drip. Kami selaku tim penebang pohon ingin meminta maaf kepada kalian semua. Ucap para penebang pohon. Tenang saja, kami memaafkan kalian semua kok, ucap Pai. Tapi jangan diulangi lagi ya, suruh Pai. Baiklah. Jawab para penebang pohon. Para penebang pohon pun pergi. Kini keadaan hutan sama seperti semula, damai dan indah.
Demikian cerita tentang pohon beringin misterius karya Muhammad Taufar Salahirji. Menurut kalian, apa ya amanat yang dapat diambil dari cerita tentang pohon beringin misterius? Silakan tulis di kolom komentar ya. Dadah.